Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan kali ini informasi dari Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB terkait penyelesaian honorer jadi aparatur sipil negara. Dan terkait pelantikan Ibu Nunu menjadi dirjen ya, menjadi dirjen GTK. Banyak doa dari rekan-rekan honorer juga. Semoga setelah ini rekan-rekan honorer atau yang menunggu pengumuman juga dilantik menjadi aparatur sipil negara. Amin. Oke, sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, terkait portal P3K Guru. Nah, tadi rekan-rekannya tadi itu sempat down, dan di beberapa daerah juga sempat down juga portal P3K Guru tersebut, sebagaimana yang kita lihat di. Nah, ini portal P3K Guru. Ini portal P3K Guru di beberapa daerah ya, di beberapa daerah tidak bisa diakses, namun di beberapa daerah lainnya juga bisa rekan-rekannya. Jadi ini juga banyak rekan-rekan kita yang lagi bingung. Nah, ini contohnya misalnya Cianjur Jawa Barat juga error. Nah, bahkan dikatakan di sini kebanyakan error, katanya kebanyakan error rekan-rekannya. Tapi itu pada pukul 15 rekan-rekannya waktu Indonesia Barat kalau tidak salah. Namun di sini juga ada yang lancar-lancar saja. Dan admin sebenarnya barusan juga mengecek sudah lancar kembali. Nah, semoga ada kabar gembira di malam ini rekan-rekan ya. Nah, ini 23 Februari dan nah ini jelas ya. Ini juga tidak bisa saya pakai Telkomsel. Nah, saya nggak bisa buka situs. Nah, ini estimasi akhir Februari. Jadi masalah error ini memang banyak juga dialami oleh rekan-rekan kita di berbagai daerah ya, berbagai daerah yang ada di Indonesia. Namun tidak semuanya. Jadi admin tekankan tidak semuanya. Nah, di sini ada mengatakan lancar jaya tidak maintenance. Namun ada lagi, nah ini di Cirebon. Oke, nah ini banyak error. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke informasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke, kita terlebih dahulu di sini rekan-rekan ya. Nah, sebelum di info hari ini, kita di informasi yang 22 Februari kemarin, Prof Nunu resmi Dirjen GTK, pejabat BKN beri selamat, guru honorer sampaikan harapan. Nah, di sini kita lihat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dalam hal ini Mas Nadiem Makarim, resmi melantik Prof Nunu Suryani sebagai Dirjen. Setelah berbulan-bulan menjadi pelaksana tugas GTK Kemendikbudristek, Prof Nunu akhirnya bisa melepas statusnya itu. Di sini dikatakan bahwa selamat Prof Nunu sebagai Dirjen GTK. Semoga setelah ini, nah ini ya, semoga setelah ini giliran guru honorer yang dilantik menjadi ASN P3K dan menerima SK P3K, kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, dalam hal ini Ibu Heti rekan-rekan ya. Dia mengungkapkan jika proses perekrutan guru lulus PG sebagai prioritas 1 berjalan lambat semasa Prof Nunu menjadi PLT, maka kini diharapkan lebih cepat. Nah, karena sudah jadi dirjen ya. Heti mengatakan seluruh guru honorer menaruh harapan besar kepada Nunu Suryani. Program 1 juta guru bisa tuntas agar seluruh guru honorer terutama P1 tersenyum. PLT kan belum bisa bergerak bebas ya. Kalau dirjen pasti lebih leluasa karena bisa mengambil kebijakan strategis. Senada itu, pengurus pusat Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Nuria SPD mengatakan pelantikan Nunu Suryani sebagai dirjen menjadi angin segar bagi P1. Setelah menunggu 1 tahun 4 bulan, sudah saatnya 193.954 guru P1 diangkat P3K. Jangan lagi diminta untuk bersabar menunggu kebijakan pemerintah. Jangan tunggu P1 banyak yang pensiun bahkan pindah alam. Berikan hak kami. Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA
BKN dalam hal ini Bapak Suharmen ikut mengucapkan selamat kepada Prof Nunu. Kedua pejabat ini sering berkolaborasi dalam perekrutan P3K Guru. Selamat untuk Prof Nunu, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan amanah. Amin. Oke. Nah, selanjutnya kita ke informasi atau pesan dari Pak Jokowi untuk Menpan RB. APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer, betul Pak, yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten kota yang ratusan, itu angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tetapi saat saya masih wali kota, itu sebetulnya sudah 100% di stop. Saya nggak tahu kok muncul lagi, bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Saya tadi pagi saya minta kepada Menpan RB dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Soal nasib honorer Presiden Jokowi, tadi pagi saya telepon Menpan RB. Nah, ini Kamis 23 Februari, rekan-rekan ya. Oke. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengaku telah meminta Menteri, meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di daerah. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah, kata Presiden, seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Kamis. Nah, ini ditayangkan ya di akun YouTube Sekretariat Presiden. Jadi dia ditelepon itu untuk mencari jalan tengah. Presiden menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara. Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada dan saat ini masih digodok di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama-sama, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan sewaktu-waktu menjadi wali kota Surakarta, dirinya sudah menghentikan rekrutmen honorer. Saat saya masih wali kota, itu sebetulnya sudah sebetulnya 100% di stop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah, kata Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi berkaitan dengan rencana penghapusan honorer per 28 November 2023. Namun belum ada kepastian, jadi tidaknya tenaga honorer dihapus mulai tanggal tersebut, yaitu 28 November. Terkait dengan jumlah honorer, Menpan RB Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan terjadi pembengkakan dibanding tahun 2014. Abdullah Azwar Anas mengatakan jumlah honorer membengkak setelah dilakukan pendataan. Data Kemenpan RB menyebut jumlah honorer pada 2014 sebanyak 410.000. Honorer nambah terus dari 400.000 setelah didata menjadi 2,4 juta. Jumat 10 Februari 2023. Sebelumnya Ketua Umum APSI periode 2022-2023 sampai 2023 Isran Nur dalam acara Rakernas APSI meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer terutama guru. Nah, ini dari Ketua Umum APSI agar tenaga honorer dipertahankan, terutama guru. Mengutip dari situs resmi APSI, Isran Nur yang juga Gubernur Kaltim itu berharap rencana penghapusan tenaga honorer harus mempertimbangkan dampaknya. Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi,
kurang lebih 4 juta orang. Dengan asumsi satu tenaga honorer menghidupi satu istri dan 2 anak, bisa dibayangkan setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honorer. Jadi semoga saja pesan dari Pak Jokowi secepatnya bertindak ya. Menpan RB-nya melakukan tindakan yang terbaik sesuai harapan Pak Jokowi, harapan juga para honorer, bukan hanya guru melainkan juga nakes dan tenaga teknis lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Heti setelah Ibu Nunuk dilantik, semoga saja selanjutnya adalah guru honorer. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.